Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami, atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup kami pada hari ini. Kami telah siap mendengarkannya, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Inilah kami dan seluruh kehidupan kami yang kami panjatkan dalam doa kami ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semua, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati Anda semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dari ataupun kita dengar dari apa yang saya bacakan tadi, firman Tuhan yang dibacakan bagi kita tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya kira kita perlu mendudukkan duduk perkaranya dulu tentang arti kata menang, seperti itu. Arti kata menang pada konteks surat Roma dan bagaimana kita menyikapi arti kata kemenangan dalam konteks kita sekarang ini. Seperti itu, dalam konteks kita sekarang ini. Kalau dahulu ya orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, penderitaan yang begitu berat ketika mereka diketahui sebagai orang Kristen, beragama Kristen, yang notabene orang Kristen pada saat itu tidak disukai oleh Kaisar Roma seperti itu, maka konsekuensinya adalah berat. Kalau syukur-syukur saja diasingkan ya, syukur sekali dikucilkan, syukur sekali itu tidak meregang nyawa begitu ya. Banyak rasul-rasul yang meregang nyawa, banyak yang dibakar hidup-hidup, bahkan banyak yang menjadi tontonan Kaisar dan pejabat-pejabat Kekaisaran Romawi di Kolosium Roma. Kalau Anda pernah jalan-jalan ke Italia, ada Kolosium Roma. Dahulu itu adalah tempat pertunjukan Kaisar lah, untuk Kaisar dan pejabat-pejabatnya untuk bersenang-senang. Jadi pertunjukannya itu harimau ataupun singa bertarung melawan orang Kristen, begitu. Bertarung melawan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dianggap gladiator seperti itu ya. Ya itulah ceritanya, nanti mungkin bisa diluruskan di cerita ini. Saya memahaminya itu dahulu dari beberapa buku-buku sejarah kekristenan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu diadu dengan singa. Dan itu menjadi sumber hiburan bagi Kaisar. Begitu. Ya tentu tidak akan bisa menang. Siapapun tidak akan bisa menang melawan singa, melawan harimau. Apalagi kalau dia dibakar hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup seperti itu ya. Dibunuh ya, mati, meregang nyawa dalam rangka mempertahankan imannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, kalau kita baca Roma pasal 8 ini, sungguh iba kita. Kasihan sekali. Kalau Anda membacanya secara lengkap, utuh, ini pasti kita akan menitikkan air mata. Sedih sekali perjuangan iman pada saat itu. Sedih sekali mempertahankan komitmen mengikut Yesus pada saat itu. Setia sampai akhir itu konsekuensinya itu luar biasa. Kalau ada buku yang mengatakan adanya gereja karena adanya benih, gereja itu adalah darah para martir yang mau menyaksikan iman percayanya melalui pengorbanannya mengikut Yesus, setia sampai akhir, setia sampai ujungnya, seperti itu. Jadi akhirnya kalau kita berbicara tentang sudut pandang kita tentang kemenangan pada saat ini, berbeda sekali dengan sudut pandang kata kemenangan yang dialami oleh orang Kristen pada saat itu. Orang Kristen mula-mula mereka meregang nyawa, mereka menghembuskan nyawa. Syukur-syukur mereka dikucilkan ataupun diasingkan menurut
apa yang saya katakan tadi, syukur-syukur itu tidak kehilangan nyawa. Artinya konsekuensinya apapun itu berat begitu ya. Apapun itu begitu menyedihkan, begitu tragis. Nah, sekarang kita ini kata kemenangan yang disampaikan kepada kita, yang boleh kita ambil dalam perenungan kita pada pagi hari ini itu apa begitu? Apakah menang ini dalam rangka menginjak orang supaya kita ke atas? Tentu tidak. Kalau kita pahami nats ini, mereka ini harus berpikir kolektif. Mereka ini harus saling menyayangi, saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan. Di tengah-tengah banyaknya kita merasa bahwa runggun kita paling baik. Kalau runggun orang tidak bisa mencapai target, berarti runggunnya tidak beriman. Oh, tunggu dulu. Kalau orang sakit berarti dia kurang berdoa, kurang beriman. Maka kalau aku sehat, aku sembuh, aku lancar-lancar saja, usaha aku lancar, berarti dia tidak mengerti apa arti iman. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang kita memahami bahwa kita adalah orang berkemenangan, orang lain adalah orang yang tidak berkemenangan. Artinya dia adalah orang yang tidak dicintai oleh Tuhan. Dia adalah orang yang mendapatkan kutukan dari Tuhan. Kita harus memahami duduk perkara hal yang seperti ini, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arti kata kemenangan dalam hidup ini adalah kemenangan yang sama, yang diberikan oleh Kristus, yang memberikan kemenangan melalui kebangkitannya bagi kita. Kalau kita lihat, saya katakan tadi, kalau kita lihat dari ayat 35 dan ayat 36, yang hanya berbicara mengenai penderitaan, Roma 8 ayat 35 sampai 36 hanya berbicara mengenai penderitaan, maka tampaknya kedudukan orang percaya dilihat dari sudut manusia memang menimbulkan rasa iba, sedih sekali. Nyesek, kata anak-anak muda sekarang, sedih sekali. Tapi kalau kita lihat ayat 37 ini memperlihatkan sisi yang lain. Sisi yang lain dari bertahannya kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Ada sisi lain. Di tengah-tengah banyak orang yang melihat kita kasihan sekali, banyak penderitaan, banyak cemoohan, banyak ejekan, banyak kritikan, apapun itu ya, banyak hal-hal yang negatif yang dilemparkan orang kepada kita seperti itu. Tapi ayat 37 ini memperlihatkan sisi lain dari penderitaan kita. Dilihat dari sudut kemenangan Kristus. Itulah maksud saya. Dilihat dari sudut kemenangan Kristus. Dikatakan di sini, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang-orang Kristen menang, berjaya. Mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya, mereka melampaui kemampuan mereka menghadapi penderitaan itu karena mereka terhisap dalam kemenangan Kristus itu sendiri. Jadi kalau Kristus pun mendapatkan kemenangan, maka kita juga dalam komitmen kita mengikut Kristus, kita juga pasti akan mendapatkan kemenangan. Tapi tunggu dulu. Mungkinkah kemenangan itu bisa didapatkan tanpa ada penderitaan? Tentu tidak bisa, harus ada penderitaan, harus ada proses yang kita jalani, harus ada banyaknya tantangan yang harus kita lewati, persoalan kesulitan. Ini maksudnya seperti itu. Nah, di tengah-tengah banyaknya persoalan, di tengah-tengah banyaknya kesulitan, mampukah kita saling mendorong, saling merangkul, saling mendukung? Sama seperti semangat yang diperlihatkan oleh Kristen mula-mula pada saat itu. Mereka harus saling mendorong. Mereka tidak boleh saling menuduh, saling menghakimi. Engkau kurang iman, tidak begitu. Mereka harus saling mendukung. Seperti itu. Hari ini kata kemenangan. Kalau orang lain belum bisa memberi persembahan, apakah itu tanda kurang iman? Tentu harus kita cross check dulu, seperti itu. Nah, tentu harus kita cross check dulu. Artinya, Yesus menderita bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan semua isi dunia. Menyelamatkan semua isi dunia. Berarti keselamatan itu diberikan bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Jadi tidak ada lagi pemisahan dalam hidup. Tidak ada lagi pemisahan. Kita sering mengatakan pemahaman kata menang itu berarti ada yang dikalahkan. Tidak, semua dimenangkan. Begitu, semua dimenangkan. Semua dirangkul, semua diperdamaikan. Semua mendapatkan cinta kasih Tuhan yang sama. Matahari yang sama bagi semua orang. Kalaupun orang belum bisa memahami, tentu itu proses di mana kita juga harus hadir dalam proses kehidupan di mana dia belum memahami apa arti kata cinta Kristus itu. Apa arti kata kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka itu tugas kita yang sudah mendapatkan kemenangan. Bukan malah memperburuk keadaan.
Kita melihat semangat gereja mula-mula. Mereka saling menopang, saling mendukung. Di tengah-tengah pandemi ini, kalaupun mungkin ada yang pada masa pandemi ini ada rezeki nomplok baginya, ada juga tidak. Apakah kita mau mengatakan bahwa orang yang sedang terpuruk itu kurang iman? Tentu tidak. Bagaimana cara kita membantu dia? Lebih daripada pemenang, artinya mampu melewati itu semua. Dan ketika kita mampu melewati itu semua, kita membagikan semangat itu kepada orang lain. Saya mengambil perspektif yang berbeda dari renungan ini, saudara-saudari yang terkasih. Menang bukan berarti mengalahkan orang lain, tapi menang ikut juga membagikan kemenangan yang Anda dapat kepada orang lain, supaya bisa menjadi inspirasi, motivasi, semangat baginya. Bukan persoalan siapa yang gagal, tapi persoalan bagaimana kita bisa merangkul orang supaya dia keluar dari kegagalannya, bukan malah memperburuk keadaan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Bagikanlah kemenangan itu kepada orang lain, supaya dengan itu dia mendapatkan sukacita dalam hidup. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur renungan ini boleh mengajarkan kami, memberikan kami motivasi, semangat untuk kami saling mendukung, saling melengkapi dalam hidup. Begitu banyaknya hantaman hidup, persoalan hidup, kalau kami sendiri tidak akan mungkin kami mampu melewatinya. Maka kami butuh orang-orang satu persekutuan, satu gereja, satu iman, untuk saling mendukung, saling melengkapi, saling mempercayai bahwa kami pun bisa melewatinya bersama-sama. Ini bukan persoalan siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, tapi ini persoalan adalah bagaimana kami boleh mengatasinya bersama-sama, boleh melanjutkan kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup ini. Kami berdoa juga untuk GBKP Rumbun Studio Alam. Dalam setiap perjuangan-perjuangannya, Tuhan berkati. Kiranya mereka boleh bersama-sama, kolektif berpikir sebagai saudara seiman untuk terus memikul salib Kristus. Walaupun begitu banyak tantangan, tapi mereka akan dimenangkan karena mereka bersama-sama melewatinya. Berkati keluarga pendeta kami Deci Baru Sembiring bersama keluarga, Tuhan berkati supaya dia boleh melayani dengan baik. Pertodiakan juga Tuhan berkati supaya boleh melayani juga dengan baik dan benar. Tidak lupa juga kepada seluruh jemaat di GBKP Rumbun Studio Alam. Berkatilah mereka dalam perjuangan iman mereka. Karena ini bukan menang kalah, karena ini adalah bagaimana kami boleh bersama-sama berjalan, berjuang untuk terus setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Maka dengan itu ya Tuhan, ajarilah terus, semangatlah terus. Kaulah yang memberkati jemaat-Mu GBKP Rumbun Studio Alam. Kau memberikan rezeki, memberikan kesehatan dan iman yang teguh kepadanya. Terima kasih Bapa. Renungan ini boleh menguatkan kami, boleh mempersatukan kami, boleh membuat kami berpikir bahwa kami tidak boleh berjalan sendiri, kami harus bersama-sama menjalaninya. Dan kami yakin ketika kami bersama-sama menjalaninya, beban yang berat terasa ringan, dan kami tidak merasa itu beban, karena kami benar-benar dipersatukan oleh Kristus yang memberikan kemenangan yang sama bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.